Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Emilia Santi, panggilan Santi, NIM 1801070051. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Ibu. Oke, baik ya. Semuanya baik-baik. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, coba adik-adik cek kebersihan di bawah kolong meja itu. Coba lihat kalau ada sampah-sampah yang masih berserakan, tolong diangkat dan buang di tempat sampah ya. Sudah, Ibu. Tadi kami sapu, Ibu. Sudah ya? Sudah? Sudah, Ibu. Coba ini baju-baju tuh sisip dalam. Sudah, oke, baik. Nah, sebelum kita masuk materi, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Silakan Adi Nona. Oke. Ibu guru dan teman-teman, mari kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Adi Nona yang telah pimpin kita dalam doa. Ya, Ibu. Oke, nah Ibu mau mengecek kehadiran. Ketua kelas semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir, Ibu. Ada yang tidak hadir, siapa? Maya Jeff Betty, Ibu. Bilang dia sakit, Ibu. Sakit apa? Malaria, Ibu. Malaria, aduh. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu mengidentifikasi keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan makna keberagaman dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, menjelaskan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, tujuan yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, dapat mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah dapat menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan juga ada aspek-aspek yang akan dinilai hari ini yaitu aspek disiplin, religius, dan kerjasama. Oke, kembali ke topik awal yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasti adik-adik pernah mendengar atau tidak asing dengan kata-kata keberagaman dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita masuk, Ibu mau mendengar pendapat adik-adik mengenai keberagaman dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Adi Nona, silakan. Keberagaman itu perbedaan, Ibu. Ya, perbedaan. Ada lagi? Macam-macam. Ya, macam-macam. Apalagi? Bervariasi, Ibu. Ya, mantap, bervariasi. Nah, keberagaman itu memang identik dengan bermacam-macam, bervariasi, berbeda-beda. Nah, keberagaman itu sebenarnya merupakan suatu kondisi di mana suatu masyarakat itu memiliki banyak sekali perbedaan, baik itu dalam segi suku, ras, agama. Ya, Ibu ambil contoh di dalam kelas ini, pasti tidak semuanya berasal dari satu suku. Ada yang datang dari daerah-daerah, misalnya dari Pulau Flores dengan dia punya suku yang berbeda. Dan di timur sini pasti banyak suku-sukunya juga. Nah, yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Coba adik-adik, ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu, Ibu. Ya, bagus sekali, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu merupakan suatu semboyan negara kita. Walaupun kita berbeda, dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda, tetapi kita tetap satu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, hari ini kita akan belajar juga mengenai bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Coba adik-adik bisa sebutkan bentuk-bentuk keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Nancy, silakan. Agama, Ibu. Ya, agama, betul sekali. Agama di Indonesia itu ada 6 yang diakui negara, yaitu Kristen, Protestan, ada lagi Katolik, terus Islam, Ibu. Islam, ya, Hindu, Buddha. Nah, agama-agama itu yang menyebabkan juga menambah kemajemukan di negara kita. Terus ada ras.
ras itu kita bisa melihat dari dia punya bentuk wajah, dari rambut, dari tinggi badan, postur, warna kulit. Nah, itu merupakan ras ya, perbedaan-perbedaan secara fisik kita bisa membedakan dia. Nah, kemudian ada suku. Suku itu di Indonesia itu banyak sekali, dan suku misalnya ada Nona dari mana? Dari Ende Ibu. Dari Ende sukunya? Suku Lio Ibu. Ya, suku Lio. Di Ende itu kalau tidak salah ada 2 suku ya, suku Ende, suku Lio. Terus dari Bajawa juga ada dia punya sukunya juga. Nah, di sini merupakan keberagaman yang kita punya antar golongan juga. Terus nah, di sini juga ada faktor-faktor penyebab dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah faktor letak strategis wilayah Indonesia, yaitu letak strategis Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Coba ada yang bisa sebutkan benua apa saja? Dan Australia, Ibu. Ya, betul. Samudra? Ya, betul sekali ya. Ada Samudra Hindia dan juga ada Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, di sini Ibu ada gambar sedikit. Ada gambar mengenai letak strategis Indonesia. Nah, ini coba adik-adik perhatikan, ini adalah benua Asia dan benua Australia dan juga Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia ini berada di tengah-tengah. Dan nah, datang seperti ini mereka bukan hanya datang membawa komoditas perdagangan, juga membawa kebudayaan mereka ya, dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia sehingga menambah kemajemukan Indonesia seperti kemajemukan ras, bahasa, dan juga agama. Oke, faktor yang kedua yaitu kondisi kepulauan negara Indonesia. Nah, kepulauan yang seperti apa? Coba adik-adik perhatikan. Letak Indonesia kepulauan yang seperti ini menyebabkan masyarakat di pulau satu dengan masyarakat di pulau lainnya itu mengembangkan kebudayaannya sendiri sesuai dengan lingkungan yang mereka tempati. Nah, ini yang menyebabkan keberagaman di Indonesia seperti keberagaman bahasa, suku, dan juga kepercayaan yang adat istiadat. Nah, yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang seperti apa? Kondisi alam yang seperti letaknya itu berada di dataran tinggi atau perbukitan, ya ada lagi yang di daerah pesisir. Nah, ini yang menyebabkan keberagaman juga di Indonesia seperti keberagaman mata pencarian. Terus makanan khas atau makanan pokok mereka juga berbeda dan juga mempengaruhi berpakaian mereka. Nah, yang keempat itu adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kalau sekarang itu kita sudah mengenal transportasi seperti kapal, terus ada pesawat, kalau di daratan itu seperti motor, mobil. Nah, dulu itu belum ada. Hal itu yang menyebabkan masyarakat di pulau satu dan di pulau lainnya itu tidak bisa saling mendatangi, dan juga faktor komunikasi. Kalau sekarang kita mengenal dengan gadget, ada aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi di masyarakat di negara pulau lainnya. Kalau dulu itu belum ada, sehingga menyebabkan keberagaman seperti bahasa, terus cara mereka berkomunikasi. Nah, itu yang menyebabkan keberagaman. Dan juga yang faktor yang terakhir yaitu faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, di sini ada masyarakat yang menerima perubahan dan juga ada masyarakat yang menutup perubahan-perubahan yang ada, masukan-masukan budaya lain, sehingga membuat Indonesia itu menjadi beragam. Nah, oke, dari penjelasan yang Ibu jelaskan, sudah paham semua? Sudah, Ibu. Oke, baik ya. Kalau gitu Ibu mau minta adik-adik memberikan kesimpulan dari penjelasan yang Ibu berikan. Coba silakan. Ya, oke, baik, Ibu. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya ambil hari ini itu keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika itu, jadi keberagaman itu merupakan suatu perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian tetapi perbedaan itu tidak membuat Indonesia itu terpisah-pisah, tetapi tetap bersatu dalam satu keutuhan, untuk kesatuan Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika, Ibu. Dan kemudian bentuk-bentuk daripada keberagaman itu sendiri itu ada bentuk-bentuk dari agama, suku, ras,
dan juga golongan ibu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman itu ada faktor letak geografis ibu. Iya. Oke, mantap sekali ya. Tepuk tangan untuk Ade Nona. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Keberagaman Indonesia ini merupakan kekayaan untuk negara kita yang wajib kita syukuri, dan keberagaman ini menambah suatu kebanggaan tersendiri buat kita, dan merupakan identitas kita sebagai negara Indonesia dan negara kepulauan. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keberagaman ini juga dapat merupakan tantangan sendiri buat kita, bahwa bagaimana kita mempertahankan keberagaman kita agar tetap menjadi satu kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa yang kita ketahui bahwa jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan tidak bisa menjaga kesatuan kita, maka negara kita akan terjadi yang namanya konflik, perpecahan yang mampu membuat kita itu cerai-berai. Nah, seperti itu. Mungkin adik-adik bisa mengerti? Bisa ibu. Oke, hari ini materi kita sampai di sini. Nah, minggu depan baru kita lanjut materi selanjutnya. Sebelum itu, Ibu mau minta satu orang menutup kita dalam doa. Silakan Ade Nona. Teman-teman dan ibu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik pulang langsung ke rumah, jangan singgah-singgah ya.